Emas batangan sebanyak 57.000 ton milik rakyat Indonesia diutang oleh Amerika Serikat. Ini menurut perjanjian Memorial Green Hilton, yaitu antara Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno di Geneva, Swiss pada tanggal 14 November 1963. Di dalam perjanjian tersebut berisi tentang utang Amerika Serikat kepada Indonesia sebesar 57.000 ton emas batangan. Dengan adanya surat perjanjian, ada piagam-piagam perjanjian dan seterusnya yang sudah beredar di media sosial. Ini beritanya sangat masif, beritanya kemana-mana. Nah, berkaitan dengan kunjungan Paus Fransiskus, ini pemimpin gereja Katolik yang ke Indonesia katanya, karena memang emas yang diutang oleh Amerika Serikat ini sudah tiba waktunya. Sudah tiba waktunya bagi Amerika Serikat untuk membayar utangnya ke Indonesia, karena emas tersebut sebagai harta amanah Nusantara, katanya begitu. Nah, ini beritanya sudah menyebar kemana-mana. Coba kita bayangkan dulu, ada emas sebanyak 57.000 ton. 57.000 ton. Kita bayangkan seandainya Indonesia ini punya 1 ton emas, 1 ton saja. 1 ton itu banyak loh ya. 1 ton emas itu kira-kira uangnya berapa? Kemudian kalau seandainya punya 100 ton, itu banyak sekali. Kita naik lagi, punya emas sebanyak 1.000 ton emas, itu luar biasa banyaknya. Nah, katanya Indonesia ini mampu mengutangi Amerika Serikat emas sebanyak 57.000 ton. Coba bayangkan, 57.000 ton emas. Nah, beritanya sudah masif kemana-mana, simpang siurnya luar biasa. Bahkan berita ini sudah pernah diburu oleh Presiden Soeharto. Jadi Pak Soeharto pernah membentuk tim khusus pada masa Orde Baru, yaitu masanya Pak Soeharto. Pernah, lihat saja lah, diketik di Google tentang perjanjian Memorial Green Hilton ini yang sudah kemana-mana. Dan agar masyarakat Indonesia ini tidak tertipu, tidak terombang-ambing, karena ini adalah permainan dari para ahli spiritual begitu. Ahli spiritual atau disebut paranormal. Nah, Anda harus lebih normal daripada paranormal. Oleh sebab itu kita harus paham nih secara intelektual maupun secara spiritual. Secara intelektual dan spiritual. Karena berita tentang perjanjian Memorial Green Hilton atau harta amanah Nusantara ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Jadi banyak sekali dokumen-dokumen yang di situ ada tanda tangannya Insinyur Soekarno, ada tanda tangannya Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Kemudian ada batangan-batangan nih, emas batangan. Emas batangan di situ dengan logo gambarnya Pak Soekarno. Coba bayangkan, dengan logo gambarnya Pak Soekarno ini seolah-olah sangat meyakinkan, Tetapi ingat, ini adalah pekerjaannya paranormal ya, kalau kita sebut para dukun begitu. Ini akal-akalannya para dukun. Jadi masyarakat Indonesia tidak boleh mudah-mudah percaya dengan berita seperti ini. Kemudian alasannya apa secara intelektualnya begini. Insinyur Soekarno itu sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1963 ya, itu kira-kira punya emas sampai 57.000 ton dari mana? Ayo, sedangkan Insinyur Soekarno sendiri itu tidak punya rumah, nggak punya tanah. Kemudian beliau menetapkan sebagai istana sebagai tempat tinggalnya, istana-istana yang ada di Indonesia itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda tangan yang ada di dalam dokumen-dokumen itu nggak ada yang persis sama, dan aneh kalau seandainya yang tahu itu justru malah orang-orang yang dekat dengan paranormal, para dukun begitu. Sedangkan orang-orang yang menjadi pejabat resmi di negara kita ini kan tidak tahu, aneh. Nah, adapun Orde Baru yaitu zaman Soeharto,
memburu harta ini memang karena olah gawe, polkal gawenya para dukun, para normal. Ya orang-orang yang mengatakan katanya ahli spiritual. Nah kan aneh sangat aneh. Bahkan diberitakan menteri dalam pemerintahan Soekarno yaitu Bapak Subandrio. Bapak Subandrio itu pernah dipenjara oleh Soeharto oleh Orde Baru. Kemudian katanya mau bebas asalkan itu tadi perjanjiannya dia akan dibebaskan kalau mau menunjukkan harta Insinyur Soekarno. Nah, harta milik Pak Soekarno ini kan berbagai macam isu disebarkan di mana-mana. Bahkan banyak orang yang diiming-iming begitu. Ya, kita cairkan harta ini. Ada yang cair sedikit itu sengaja memang permainan mereka. Kemudian ditunjukkan mas-mas batangan ya, yang gambarnya Pak Soekarno, itu permainan mereka. Kemudian mereka akan menarik uang iuran agar dana dari Pak Soekarno ini cair katanya. Nah, ini namanya modus-modus penipuan. Modus-modus penipuan. Oleh sebab itulah jawaban kami dengan tegas, semua berita tentang harta Insinyur Soekarno dan harta amanah Nusantara adalah hoax. Itu berita-berita hoax, semuanya adalah bohong. Maka seluruh masyarakat Indonesia hendaklah berhati-hati, jangan sampai tertipu. Karena itu permainannya orang-orang yang disebut dukun-dukun paranormal yang memang tidak normal. Karena spiritualnya belum begitu tinggi. Oleh sebab itulah kami tegaskan kembali, secara spiritual kami yakin bahwa Pak Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Dan secara spiritual, kalau seandainya Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 diikut-ikutkan, ada tanda tangannya itu kan beberapa orang. Kemudian salah satunya tanda tangan adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9, itu enggak benar sama sekali. Enggak benar sama sekali. Lawong seluruh ini kerajaan dan kesultanan di Nusantara tatkala dijajah oleh Belanda itu rata-rata minus punya utang. Nah, minus punya utang lah kok tiba-tiba pada tanggal 14 November 1963 Insinyur Soekarno mampu mengutangi Amerika. Dan di Amerika itu terang-terang saja nggak ada berita begitu, nggak mungkin sama sekali. Ya, adapun Pak Soekarno pernah misalnya dapat emas dari masyarakat Aceh, itu hanya saja sekitar 50 kilo, enggak sampai tontonan, hanya sekitar 50. Kalau seandainya banyak ya mungkin hanya 100 kilogram atau 1 kintal saja, enggak sampai tontonan. Oleh sebab itu sekali lagi masyarakat Indonesia harus sadar dan waras, jangan mudah ditipu oleh siapapun. Walaupun toh awalnya ada pancingan-pancingan yang menggiurkan. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.